Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Eka Fatmalah di podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Nah, teman-teman, kali ini saya ditemani oleh Ustadz Muhammad Khalid Afandi. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustadz. Iya, alhamdulillah baik. Untuk kesehariannya sendiri, aktivitasnya sendiri seperti apa Ustadz? Biasanya sehari-hari saya ngajar di Madrasah Al-Yasain Rodatul Quran. Ini tadi juga baru pulang dari sekolah. Alhamdulillah. Barakallah sekali. Nah teman-teman, sembari kita perkenalan dengan Ustadz Muhammad Ustadz Khalid Afandi di sini, ternyata beliau merupakan sekretaris di LBM PCNU Kabupaten Lamongan. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Lajnah Basul Masail LBM pada masanya di Pondok Pesantren Lirboyo. Masya Allah. Kemudian ada beliau juga pernah menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam FKPAI. Kemudian menjadi Ketua Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Himasal. Dan juga beliau juga menjadi pengajar di Madrasah Alia Sains RI. Dan juga pengajar di Madrasah Diniyah Ponpes Al-Ma'ruf, Tanfirul Ghoyi dan juga Rodatul Quran. Nah kebetulan beliau juga berdomisili di Sukorejo gitu. Betul, di Sukorejo termasuk Lamongan Kota. Kebetulan saya juga dari Lamongan Kota. Saya dari Pangkaterjo Ustadz. Beliau juga senior saya di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lamongan. Kebetulan saya juga kantornya juga satu kantor dengan beliau di LBM, saya di PC IPPNU, kebetulan saya sekretaris Ustaz. PC atau PAC? Sekretaris PC. PC ya? Ya, sekretaris PC IPPNU Kabupaten Lamongan. Untuk lebih jelasnya lagi, karena kita hari ini mengawalinya dengan bismillah dan juga kita hari ini membahas tentang tema kita yang sangat-sangat menarik, yakni tentang metodologi istinbat dan juga ijtihad an-nahdliyah. Nah teman-teman, tentunya pemantik di sebelah saya ini sudah tidak diragukan lagi, beliau Masya Allah luar biasanya organisasinya, beliau juga alumni santri Lirboyo juga. Baik, tanpa babi bu lagi Ustadz, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin dari teman-teman di sana biar kita semua mengetahui dan juga mendapatkan ilmu dari Ustadz Khalid Afandi ini. Yang pertama, mengenai tentang tema metodologi istinbat dan juga ijtihad di an-nahdliyah ini, biar teman-teman tahu, kita kasih prolog dulu. Apa itu pengertian dari ijtihad, apa itu pengertian dari istinbat. Mungkin dari Ustadz Afandi bisa dijelaskan sedikit pengertian dari istinbat dan juga ijtihad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata ijtihad dan juga istinbat, apalagi dikaitkan dengan perspektif nahdliyah. Ini kita coba kembali setback bahwa Nahdliyah atau Nahdlatul Ulama sendiri ini merupakan satu komunitas yang dibangun, yang dibentuk oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau untuk satu tujuan, yakni merapatkan barisan di antara para ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri terkait dengan pengambilan hukum Islam ini perlu kita pahami betul bahwa tidak kemudian lantas dikatakan ketika umat Islam itu harus berpegangan pada Quran dan hadis
maka hanya itu yang menjadi pegangan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat di antara mereka para ulamanya, sumber hukum Islam itu ada 4. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, kemudian 3 Al-Ijma', kemudian 4 adalah Al-Qiyas. Lah, dalam memahami 2 sumber hukum primer, yang pertama ini Quran dan hadis atau Al-Quran dan As-Sunnah, kita juga tidak lantas kemudian semuanya orang bebas untuk mengambil hukum, mengambil kesimpulan dari apa yang mereka baca atau bahkan dari terjemah. Ini sering sekali saya dengar dari teman-teman saudara-saudara kita di luar NU yang sana mengatakan jika terjadi perbedaan maka kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kalau dibiarkan seperti ini artinya semua orang boleh menafsirkan, boleh menyimpulkan suatu hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi hanya berbekal terjemah. Ini menurut saya sangat menyesatkan. Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, kalau dalam perspektif Kutubut Turos, dalam pesantren-pesantren di sana dijelaskan terutama dalam ilmu usul fikih bahwa manusia itu hanya ada 2 tingkatannya. 1 mujtahid, 2 muqallid. Kalau tidak mujtahid pasti muqallid. Lah, yang boleh untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis itu hanya mujtahid. Sedangkan selain mujtahid, bahkan para kiai, para ulama yang sangat tebal karya-karyanya itu, kalau belum masuk dalam kategori mujtahid maka mereka termasuk muqallid, tidak bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran. Makanya perlu kita pahami kenapa harus demikian, karena memang dalam memahami atau mengambil hukum dari Quran, dari As-Sunnah itu memang ada rambu-rambunya, ada cara-caranya. Maka yang dikatakan itu ada muncul sebuah istilah ijtihad, muncul sebuah istilah istimbat. Nah, seperti itu. Kemudian apa beda dari ijtihad dan istimbat itu? Ijtihad itu kan dari kata dasar ijtihada yajtahidu, maknanya bersungguh-sungguh. Secara teknis usul fikih, kalau dari sisi pengertian yang lain banyak sekali ini. Kalau dari secara teknis usul fikih di sana dipahami bahwa maksud dari ijtihad itu adalah badlul wus'i fi nailil hukmi. Badlul wus'i lil faqih minal faqih linailil hukmi asyar'i. Jadi pengerahan kemampuan secara maksimal dari seorang yang disebut al-faqih, orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, ini dalam mendapatkan hukum-hukum syara. Ini ijtihad. Lah, kemudian istimbat itu apa? Istimbat itu berasal dari kata nabato atau istambato yastambitu istimbaton. Maknanya ini seperti halnya istambato alma, menggali atau menggali air, mengeluarkan air. Menggali tanah kemudian dikeluarkan air dari sumbernya. Maka istimbatul hukmi minal Quran wa sunnah ini berarti menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah dalam redaksinya itu jarang sekali yang kemudian lantas bisa menyimpulkan, oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya haram, oh ini hukumnya sunnah. Tidak ada. Yang ada adalah mungkin perintah atau kalam khobar dan seterusnya lah. Dari ungkapan-ungkapan ini kemudian bisa menyimpulkan, oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya sunnah dan seterusnya. Lah itu namanya istimbatul hukmi. Lah kalau kita bedakan antara ijtihad dengan istimbat itu apalah? Dalam sebagian keterangan dalam Mausu'atul Fiqhiyah di sana disebutkan bahwa perbedaan dari istimbat dan ijtihad, bahwa istimbat itu merupakan bagian, salah satu bagian dari ijtihad. Jadi menggali hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi karena kandungannya ini belum jelas maka digali. Seperti halnya ketika kita menggali tanah untuk mendapatkan air, kan airnya belum kelihatan. Beda kalau sudah ada sumur tinggal nimbo.
Nah, kalau masih di dalam perlu digali. Nah, sama Al-Quran juga itu. Kalau belum jelas hukumnya, maka perlu digali. Tapi kalau sudah jelas, maka ini tinggal dilalatun nas, memahami dari nas saja. Lah, ijtihad ini lebih umum daripada istinbat. Artinya salah satu di antara aktivitas ijtihad itu adalah bentuk istinbat. Sehingga ada bentuk-bentuk ijtihad yang tidak masuk dalam kategori istinbat. Contoh misalkan hanya sekedar memahami dari dalalatun nas atau membandingkan ketika terjadi ta'arud, terjadi kontradiksi satu dalil dengan dalil yang lain, mana yang harus diambil atau cara-cara solusi atau menyelesaikan ini dengan cara apa? Bisa nanti dengan tahsis, bisa nanti dengan hamlul mutlak al-muqayyad dan seterusnya, termasuk mungkin nasikh dan mansukh. Itu mungkin sekilas secara umum demikian. Berarti kalau mujtahid itu sudah secara umum, kalau istinbat itu merupakan bagiannya ya Ustaz? Karena istinbat itu bagian dari ijtihad, aktivitas ijtihad, di mana ijtihad itu badlul wus'i minal faqih, pengerahan segenap kemampuan dari seorang yang al-faqih. Al-faqih di sini kemudian disebut sebagai al-mujtahid, orang-orang yang memenuhi kriteria mujtahid. Maka otomatis kalau istinbat itu bagian dari ijtihad, maka yang melakukan istinbat tentunya adalah seorang mujtahid. Lah, kalau kita pengen misalkan ingin mensimulasikan saja atau kita pengen memahami bagaimana cara-cara istinbat, cara-cara pengambilan, nanti bisa kita pahami dari apa yang telah dikarang oleh banyak ulama. Mungkin contohnya diantaranya bisa dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, atau kalau yang agak kontemporer dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Wahbah Zuhaili. Di sana itu dijelaskan secara rinci bagaimana ini kok bisa menimbulkan hukum semacam ini, dalilnya apa. Kemudian ini kok madzhab lain, ini kok ada pendapat gini, dalilnya apa. Kemudian bagaimana mendiskusikan, mendialogkan di antara dua pendapat yang berbeda. Lah itu sangat menarik kalau dikaji. Lah kita hanya menyaksikan karena itu semua sudah terjadi di zaman dahulu. Lah ketika ini kita tahu bagaimana proses pengambilan hukum, bagaimana perbedaan di antara ulama dan bagaimana hujah-hujah yang mereka tampilkan, ini nanti akan memunculkan satu kesimpulan sebagaimana dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra karya Imam Asy-Sya'rani di sana, bahwa semua mazhab itu, mazhab 4 itu walaupun berbeda-beda kesimpulan hukumnya, semuanya memiliki satu semangat yang sama. Satu semangat yang sama, yakni apa? Ada sisi kemaslahatan, ada sisi kaidah-kaidah umum yang ada yang sebagaimana ada dalam fikih itu. Mungkin seperti itu. Sangat menarik sekali Ustaz untuk dikaji. Nah, kita berbicara tentang ijtihad dan istinbat tadi Ustaz. Nah, kira-kira adakah syarat-syarat tertentu bagi seorang mujtahid itu sendiri? Tentu saja banyak sekali. Jadi syarat seorang yang mujtahid yang nanti boleh untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari As-Sunnah, ya, termasuk di dalam aktivitas ijtihad itu adalah istinbat. Itu yang paling pokok pertama adalah menguasai Al-Quran dan As-Sunnah, mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam sebagian keterangan di sana disampaikan tidak harus hafal Quran 30 juz, tidak harus. Tapi ketika dia butuh suatu permasalahan, misalkan ada permasalahan waris, langsung dirujuk, tahu tempatnya. Nah, begitu pula hadis. Oke, kalau masalah Al-Quran mungkin hanya segitu ya. Artinya kita search, kita cari, langsung ketemu. Zaman sekarang enak ya. Lah, bagaimana dengan hadis? Lah, ini agak rumit lagi. Karena hadis itu sekian banyak, kemudian setelah kita temukan keterangannya, belum nanti kita verifikasi bagaimana rawinya, bagaimana status sanadnya dan seterusnya. Kemudian kita ta'arudkan, kita kompromikan dengan sekian banyak hadis, sekian banyak keterangan yang mungkin secara redaksi berbeda-beda dan bahkan secara kandungan hukum seakan-akan juga berbeda. Nah ini maka mengetahui itu tidak sekedar tahu satu hadis langsung dibawa kemana-mana. Nah ini kita sering sekali tahu satu hadis sering dibawa kemana-mana. Saya contohkan saja yang paling sering itu dicontohkan oleh
salah seorang guru saya itu adalah masalah kunut. Dalam masalah kunut, ini ada dua hadis yang secara sekilas ini ada sedikit pertentangan. Jadi orang yang mengatakan tidak ada kesunahan dalam kunut subuh, karena berpegang pada sebuah hadis yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mengatakan, saya tidak pernah tahu Rasulullah melakukan kunut. Bahasanya begitu. Saya tidak pernah tahu Rasulullah melakukan kunut. Secara disiplin ilmu usul fikih di sana, kalau tidak ada pembanding hadis yang lain atau dalil yang lain, maka ini satu indikasi bahwa Kanjeng Nabi tidak melakukan kunut. Tapi kalau diangen-angen secara bahasa saja, contoh, Mbak Eka, saya tidak pernah tahu sampean makan. Betul kan? Saya tidak pernah tahu sampean makan. Apa kemudian lantas jenengan tidak makan? Nah, kan tidak bisa. Mungkin jenengan makan tapi saya yang tidak tahu. Ya sama dengan sahabat itu. Mungkin Kanjeng Nabi melakukan kunut tapi si sahabatnya itu yang tidak tahu. Itu kemungkinan seperti itu. Tapi kalau tidak ada pembanding hadis yang lain, maka jelas ini nanti bisa kita terapkan bahwa memang Kanjeng Nabi tidak melakukan. Tapi ternyata kemudian ada hadis lain yang secara mudah atau secara umum disimpulkan bahwa ada sahabat berkata, saya pernah tahu Kanjeng Nabi melakukan kunut. Nah, berarti kan pernah. Nah, berarti orang yang mengatakan tidak pernah tahu, ya karena memang dia tidak tahu saja. Sebenarnya ternyata pernah lah, terbukti ada hadis lain. Lah, ini ketika salah seorang yang tahu hadis hanya satu saja kemudian dibawa kemana-mana didalilkan, oh ini loh orang yang kunut subuh ini bid'ah lah, dalilnya ini loh, ini kurang luas sisi pandangnya. Nah ini saya contohkan saja. Padahal sebenarnya kalau diangan-angan lagi itu ada satu dalil yang ternyata dipahami secara berbeda. Ya, kalau tadi kan dua dalil. Oke, masih maklum ya. Sekarang ada satu dalil ternyata dipahami secara berbeda. Salah satu contoh adalah ketika Rasulullah dalam perang Khandaq itu, setelah perang Khandaq itu kemudian ingin dikasih tahu oleh malaikat mengejar Bani Quraidah yang berkhianat gitu. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat, ayo kita kejar, kita datangi perkampungan Bani Quraidah, jangan sampai sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nah, ungkapannya seperti itu. Sebagian sahabat, nah ini dilakukan perjalanan, nah ternyata sampai di Bani Quraidah itu belum sampai di Bani Quraidah, ini sudah masuk asar. Bahkan mungkin sudah mendekati maghrib. Nah, sebagian sahabat ini kemudian berpikir, ini kalau saya tidak sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah, jelas saya nanti akan telat, ketinggalan, sudah waktu maghrib, padahal sholat tidak boleh diakhirkan. Nah, satunya berpegang pada tekstualnya dawuh Kanjeng Nabi bahwa jangan sampai sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Akhirnya yang satunya ini tetap sholat karena berpegang pada bahwa ini sudah waktunya waktu sholat asar. Kalau tidak dilakukan di sini nanti akan maghrib. Bagaimana dengan dawuh Kanjeng Nabi seperti tadi? Lah, orang ini memahami bahwa maksudnya Kanjeng Nabi seperti itu bukan berarti secara tekstual dipahami sholat asar harus berada di perkampungan Bani Quraidah. Tapi kamu percepat jalanmu sehingga sampai di perkampungan Bani Quraidah itu masih asar, jangan sampai maghrib, cepat, jangan lambat. Nah, maksudnya begitu. Nah, yang satunya tetap berpegang pada tekstual. Dan ketika ini disampaikan pada Kanjeng Nabi hanya diam saja. Nah, ini bukti bahwa satu dalil bisa memunculkan beragam pemahaman atau yang paling parah lagi kalau nanti tahu satu dalil kemudian dibawa kemana-mana dan diklaim selain pemahaman dia adalah salah. Ini yang menjadikan suatu yang berbahaya. Jadi ini satu, harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terkait dengan ahkam. Jadi karena ijtihad itu kaitannya dengan ahkam, sementara Al-Quran itu isinya macam-macam. Ada tarikh, sejarah, ada mawaid, ada janji dan ancaman macam-macam. Yang
yang harus dipahami oleh seorang mujtahid kaitannya dengan al-hukmu asyari al-amali, hukum-hukum syariat yang praktis dalam fikih itu ya, maka yang dipahami hanya ayatul ahkam atau hadis-ahadis yang ahkam. Sebagian ulama memberikan batasan ayat ahkam itu, ada yang mengatakan 100 ayat, ada yang mengatakan 500 ayat, ada yang mengatakan tidak dibatasi. Karena sisi ketajaman analisis seseorang itu akan beda, memposisikan satu ayat yang kelihatannya nggak ada kandungan ahkam, ternyata oleh seorang yang cerdas analisisnya ternyata di situ ada kandungan ayat ahkam. Ini yang pertama. Kemudian yang tidak kalah penting, dan ini juga menurut saya sangat penting, yang sekarang ini juga dilupakan oleh orang-orang yang mengkampanyekan kembali pada Quran dan hadis. Ini apa? Memiliki perangkatnya. Perangkat dalam berijtihad itu apa? Ada dua. Satu, perangkat terkait dengan bahasa. Ini yang paling pokok. Jadi orang kalau tidak paham bahasa Arab, tidak paham mufrodat, tidak paham nahwu, soroh, balaghah, maka kalau kita kemudian memahami Al-Quran dari mana? Pol-polannya dia paham, memahami dari terjemah. Lah ini kembali lagi, dia taklid pada orang yang menerjemahkan, sama saja akhirnya. Maka kenapa di pondok pesantren itu yang jadi pertama kali itu adalah nahwu soroh, karena memang itu alat. Ketika sudah tahu itu, nah, saya tuh memahami betul ya Allah. Kalau di teman-teman yang aktif di Musyawarah Basul Masail itu, dia itu tidak pernah diajari oleh gurunya kitab itu. Pokoknya ketika dia sudah paham nahwu soroh, kitab yang tebal-tebal tidak pernah diajarkan bisa dibaca karena sudah punya alatnya. Dan ini pun mereka juga belum berani untuk sampai kemudian berijtihad. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya lagi, yang ketiga itu adalah harus mengetahui tempat-tempatnya mana permasalahan-permasalahan yang sudah diijmai. Karena ada sebuah rambu-rambu. Ijtihad tidak boleh melanggar ijma. Kharqul ijma itu hukumnya haram. Artinya kalau para ulama dulu sepakat bahwasanya hukumnya ini adalah A, hukum suatu permasalahan A, maka generasi setelahnya tidak boleh kemudian memunculkan pendapat baru, karena itu namanya kharqul ijma atau menyalahi ijma. Kemudian yang juga penting menjadi salah satu syarat dari ijtihad itu adalah tadi perangkat memahaminya itu ada satu lagi, yakni usul fikih. Nah, usul fikih. Nah, ini yang saat ini mungkin kita dalam memahami itu dalam rangka untuk bisa memahami bagaimana cara pengambilan hukum dari Quran, dari dalil-dalil istidlalnya bagaimana. Nah, ini mulai dari pembahasan bahasa sampai pembahasan yang terkait dengan ta'arud dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi kembali bahwa perangkat ini kalau tentang usul fikih itu ada yang punya analisis begini. Kalau usul fikih itu harus dikuasai, sementara usul fikih itu juga produk dari ijtihad. Nah, usul fikih itu kan rumusan dari Imam Asy-Syafi'i. Kalau orang masih memakai kaidahnya Imam Syafi'i, berarti dia masih taklid terhadap Imam Asy-Syafi'i. Kalau dia betul-betul mujtahid yang mutlak, nah, nanti dalam tingkatan mujtahid yang benar-benar independen, tidak mengakar, tidak menginduk pada salah satu dari mujtahid, maka dia bikin kaidah sendiri, bikin usul fikih sendiri. Nah, itu ya saya kira juga agak sulit, hanya orang-orang tertentu, mungkin hampir tidak ada lah. Nah, itu sekilas yang terkait dengan syarat-syarat mujtahid. Jadi kalau mungkin bisa disimpulkan bahwa ijtihad itu sampai ada yang mengatakan zaman sekarang, bukan zaman sekarang, abad ke-10 yang dulu itu sudah ada yang mengatakan pintu ijtihad tertutup. Ya, ada ulama yang mengatakan begitu. Sehingga yang boleh untuk berijtihad ya yang dipakai ketika pintu ijtihad tertutup ya semuanya taklid. Taklid pada siapa? Untuk zaman sekarang, sejak dulu itu sampai sekarang ini madzhabul arba'ah. Bukan berarti madzhab yang lain ini tidak boleh diikuti, tapi karena validitas dari riwayatnya yang masih diragukan. Nah, saya masih ingat ketika abad ke-10 itu ada salah satu ulama yang gencar mengkampanyekan pintu ijtihad masih terbuka. Yakni Imam As-Suyuti. Walaupun itu juga menurut ulama yang lain juga kontroversial sekali.
Jadi intinya zaman sekarang sulit untuk kita temukan ulama-ulama yang levelnya adalah mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak sepertinya sudah hampir tidak ada. Kalau mujtahid-mujtahid yang lain, nah, barangkali mungkin masih ada, tapi sangat sedikit sekali. Lah itu nanti makanya bagaimana ke depannya ini, apakah kemudian kita ini berdiam diri mengikuti apa yang disampaikan para ulama, lah itu nanti ada perspektif yang lain. Mungkin seperti itu, Mak. Nah, baik. Kita menyambung dengan syarat-syarat mujtahid tadi, Ustaz. Ketika mujtahid itu sudah memenuhi syarat, pasti ada tingkatan-tingkatan dari mujtahid itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tingkatannya. Tingkatan-tingkatan mujtahid, sebagaimana tadi saya katakan, ada mujtahid mutlak. Mujtahid gini, ada mujtahid mutlak mustakil. Ada mujtahid mutlak muntasib. Mutlak dikatakan mutlak itu karena tidak ada embel-embel. Jadi mujtahid ya mujtahid. Nah, kalau masih ada embel-embel mujtahid fatwa, mujtahid tarjih dan mujtahid takhrij, ini berarti masih ada embel-embel muqayyad namanya. Lah, ini mujtahid mutlak. Nah, tapi kenapa kok dibedakan ada yang mustakil, ada yang muntasib? Nah, jadi mujtahid mutlak itu ulama mujtahid yang memiliki kemampuan penuh terhadap persyaratan-persyaratan ijtihad yang ada sekian banyak itu dalam berbagai macam versinya itu. Ini dikatakan mutlak karena dia boleh untuk berijtihad sendiri tanpa bergantung atau menggunakan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh imamnya. Ini sebagai pembanding adalah mujtahid mujtahid takhrij atau mujtahid level bawahnya. Karena mujtahid fatwa misalkan ya, seperti mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih ini sebenarnya dia itu mengikut apa yang disampaikan oleh imam madhabnya, kemudian di antara madhabnya sendiri itu muncul beragam versi yang disampaikan ulama A, ulama B, kok ternyata beda. Kemudian dua-duanya ini diambil dari sang imam. Lah ini mana yang diambil lah, kemudian ditarjih. Nah, sisi tarjihnya atau diunggulkan salah satunya, nah ini pasti ada kaidahnya sendiri. Nah, kalau mujtahid mutlak itu tidak bergantung pada apa yang dicetuskan oleh imamnya. Nah, artinya dia independen, langsung ngambil itu dari Quran dan hadis langsung, tanpa terpengaruh oleh pendapat-pendapat orang lain. Nah, kenapa dikatakan muntasib? Karena kenapa dikatakan mustakil? Ada mustakil, ada muntasib. Mujtahid mutlak yang mustakil berarti mujtahid mutlak yang dia itu independen, artinya kaidah usul fikihnya itu bikin sendiri sampai pada taraf kaidah usul fikih. Nah, yang muntasib itu mujtahid mutlak yang muntasib itu kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya ini masih mengikut pada imamnya. Nah, ini sebagaimana yang Imam Al-Muzani dan beberapa muridnya Imam Asy-Syafi'i itu termasuk dalam kategori itu. Itu kalau kita memahami akwal-akwalnya dalam beberapa contoh nanti bisa, karena ini termasuk juga mujtahid. Kemudian di bawahnya ada lagi ashabul wujuh. Ashabul wujuh atau mujtahid yang tugasnya adalah untuk takhrij. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu termasuk ashabul wujuh. Beliau bisa melakukan ijtihad tapi didasarkan pada wajah-wajah versi-versi yang didapat dari imam-imamnya, Imam Syafi'i dalam hal ini. Jadi Imam Syafi'i ini kan memiliki beberapa murid. Kemudian riwayat-riwayat yang dari jalur Imam Muzani, dari jalur Al-Buwaiti dan lain sebagainya. Ketika ada satu permasalahan yang ternyata dari periwayatan ini kok beda-beda. Bagaimana? Lah ini kemudian muncul yang namanya takhrij. Takhrij itu seperti ini sebabnya apa? Kok muncul seperti ini? Ini sebabnya apa? Kok muncul seperti ini? Nah, akhirnya kemudian diarahkan, oh ini dalam kasus ini, oh ini dalam kasus ini. Itu mujtahid ashabul wujuh atau mujtahid takhrij. Ini yang seperti Imam Al-Ghazali. Kemudian ada lagi di bawahnya itu adalah mujtahid fatwa.
mujtahid fatwa ini seperti yang dimiliki atau yang di label ini disandang oleh Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, dua guru besar dalam mazhab Syafi'i. Mujtahid fatwa ini memiliki kemampuan yang selevel di bawahnya. Artinya ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak ada teksnya dari imamnya, dari imam mazhab, dari Imam Syafi'i, maka diambil kaidah-kaidah, diambil cara-cara pemutusan yang ada dalam dari imam mazhabnya. Nah ini mujtahid fatwa. Kemudian yang bawah lagi ada yang namanya mujtahid mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih itu semisal Imam Al-Asnawi. Itu tarafnya adalah mujtahid tarjih. Jadi hanya ketika ada kaul yang berbeda pendapat dalam satu mazhab, lingkungan mazhab Syafi'i berbeda, ini bagaimana tarjihnya. Seperti ada itu kalau dalam masalah kaul qadim dan kaul jadid Imam Syafi'i dalam permasalahan sholat maghrib. Waktunya sholat maghrib kalau versi mazhab kaul qadim itu kan sebenarnya ringkas, singkat banget. Jadi ketika sholat maghrib masuk, kemudian waktunya sampai kapan? Enggak sampai isya yang seperti kita kenal saat ini. Jadi waktunya itu akan habis dengan berlalunya waktu yang cukup untuk digunakan bersuci, pakai pakaian, kemudian sholat 5 rakaat, yang 3 rakaat sholat maghrib, yang 2 rakaat sholat sunnah. Setelah itu sudah habis waktunya. Ini kaul jadidnya Imam Syafi'i. Kalau kaul qatimnya kan seperti yang kita pakai inilah. Mestinya kalau kita mengikut suatu pendapat suatu imam, mestinya versi yang terbaru, kaul jadid. Tapi ternyata yang kita pakai tidak seperti itu. Justru kaul qadim. Loh kok bisa seperti itu? Loh, karena ditarjih oleh salah satu imam atau ulama yang dalam lingkungan mazhab Syafi'i. Ini sekelas seperti itu. Cuman bagaimana saat ini? Apakah masih ada? Terus apakah ketika saat ini tidak ada, terus bagaimana, apakah permasalahan-permasalahan dibiarkan begitu saja? Lah ini nanti muncul satu istilah, jadi ijtihad sendiri itu kalau versi Imam dalam kitab Al-Muwafaqatnya itu ya, Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi dalam madzhab Maliki, ijtihad itu ada dua. Ijtihad itu ada yang ijtihad yang istimbat. Ijtihad istimbat itu yang seperti kita bahas sejak awal tadi. Ada lagi ijtihad itu ijtihad tatbiki, ijtihad penerapan. Nah, yang kedua ini yang saya bahas. Jadi ijtihad tatbiki itu sebenarnya hanya menerapkan suatu dalil, suatu teori dalam kenyataan keseharian. Saya contohkan begini. Kalau makan daging hewan bangkai ya, makan bangkai hewan bangkai itu kan hukumnya haram ya. Nah, akan menjadi boleh kalau kondisinya darurat kan gitu. Kalau tidak makan dia akan mati, baru dia boleh, bahkan hukumnya malah wajib. Lah, teori yang seperti ini kemudian kita menghadapi suatu permasalahan dalam lapangan. Misalkan jenengan atau kita sedang berada di hutan, berhari-hari tidak makan. Andai kan tidak makan lagi, pasti akan mati. Nah, kemudian ketemu yang namanya hewan bangkai. Nah, kita kemudian angen-angen, ini sudah kondisi darurat atau belum? Ini sudah kondisi darurat atau belum kan begitu. Lah ini tatbiki. Dan ini yang terus pasti masih ada dan harus bisa dimiliki oleh ulama-ulama saat ini. Dan ini nanti yang saya kira juga diantaranya yang diterapkan di kalangan Nahdlatul Ulama juga nanti ada yang model seperti itu. Nah ini, jadi memang dalam kaitannya dengan teori khuluwul mujtahid, khuluwa asrin minal mujtahid, sepinya masa, suatu masa kok tidak ada ijtihad itu boleh apa tidak, itu kan sampai ada pembahasan seperti itu. Ada itu dalam usul fikih itu, ada yang mengatakan oh boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kalau ada yang mengatakan tidak boleh, kalau ada yang mengatakan boleh, khuluwul asri minal mujtahid,
itu maksudnya dari mujtahid yang mutlak, karena saat ini tidak ada mujtahid mutlak. Nah, tapi yang mengatakan boleh itu mujtahid-mujtahid yang dalam bentuk ijtihad yang seperti ijtihad tatbiki itu, dan itu akan masuk dalam kategori akan ada sepanjang zaman selama dunia belum kiamat. La tazalu ummati dhahirina 'alal haq. Nah, umatku tidak akan henti-hentinya akan membela kebenaran. Termasuk membela kebenaran dengan cara apa? Dengan memiliki ilmu dan melakukan aktivitas ijtihad dalam berbagai macam bentuknya, termasuk ijtihad tatbiki dan juga termasuk ijtihad jama'i dan lain sebagainya yang dihidupkan atau selama ini dipakai di forum-forum seperti Basul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, insya Allah seperti itu. Betul, Ustadz. Jadi saya ingin tahu sekarang, malah jadi kepo sekarang. Kemarin kan kayaknya ada lembaga, ada Basul Masail ya, yang diadakan dari MWC NU. Oh iya. Itu di SMKNU gitu. Iya betul. Nah mungkin Ustadz bisa berikan satu saja contoh kemarin kegiatan Basul Masail di SMKNU. Kemarin kan kayaknya banyak dihadiri dari mujtahid dari banyak pesantren gitu Ustadz. Ya, jadi begini, sebenarnya apa ya? Kalau saya katakan orang memahami Basul Masail itu tidak gampang. Artinya kadang orang itu ada yang skeptis begitu saja, karena entah tidak paham yang dibahas atau dianggap terlalu kolot. Justru kalau menurut saya, ngapunten ini mungkin pandangan saya subjektif mungkin ya, karena saya pelaku. Kalau saya memikirkannya itu tidak seperti itu. Artinya apa? Yang kita rintis sejak awal ya, sejak dini, seperti di pondok-pondok pesantren kita diajarkan kitab kuning, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, yang di sana masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang sepertinya tidak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kok masih terus dipelajari? Nah, itu ada dulu itu yang sempat mengkritik itu, enggak relevan ini. Sekarang sudah tidak ada budak, jangan, enggak perlu dipelajari. Salah menurut saya. Ini justru harus dipelajari. Kenapa? Karena ini khazanah keilmuan yang sukses ditelurkan para ulama terdahulu, dirumuskan dengan susah payah, tetap harus kita pelajari. Adapun dalam tatbiknya nanti kita ambil semangatnya, kita ambil inti-intinya. Lah, makanya saya katakan dalam Basul Masail sendiri itu, atau dalam mulai dari belajar tingkat awal kitab kuning, kemudian Basul Masail simulasi dari yang paling kecil, ini artinya kita ini bukan berarti tidak merespon perubahan dunia, enggak, tapi mungkin kita masih sampai situ. Nah, kalau pengen terus silakan teruskan dan teruskan, nanti bisa pada saatnya seperti apa yang diinginkan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu, jadi untuk peradaban dunia. Jadi fikih, pola pemikiran yang ada di Basul Masail itu sebenarnya bisa untuk mencari formula rumusan yang tepat untuk perubahan saat ini tanpa tercerabut dari akar turos. Saya bisa membagi ada dua kelompok yang menyikapi kutubut turos. Jadi ada sebagian ini yang tiga. Ada dua, yang satunya tengah-tengah. Jadi ada yang menyikapi bahwa aturan-aturan dalam Islam ini seperti kok tidak relevan lagi. Maka mereka kemudian membuangnya dan mengganti dengan model-model yang baru yang kita kenal dengan Islam liberal. Tanpa sandaran, tanpa akar yang kuat dari keilmuan. Ada lagi yang tetap kukuh dengan mempertahankan apa yang ada dari kutubus salaf, bahkan ya, sampai dia itu kemudian nun sewu, kalau ini misalkan bukan santri NU ya, mungkin dia akan jadi radikalis, dia akan jadi teroris. Karena apa? Belajarnya babul jihad. Nah, jihad yang bahkan dalam Fathul Qorib dan Kutubus Syafi'iyah yang lain, jihadnya itu jihad ofensif. Jihad menyerang, bukan jihad mempertahankan diri. Nah, ini. Nah, kita berada di tengah-tengah. Kita berada di tengah-tengah artinya apa?
kita berpikiran berharap berpikiran maju tanpa tercerabut dari akar turos. Maka kalau di alma mater saya di Lirboyo itu sampai kemudian dirumuskan fikih kebangsaan. Fikih kebangsaan. Nah itu satu di antara model-model menyikapi kondisi terkini tanpa tercerabut dari akar kutubu turos. Fikih kebangsaan di sana menyikapi tentang kebangsaan yang seakan-akan bagi santri tingkat pemula ini tidak ada gadoknya ya, kecuali hanya ikut kiai gitu saja. Nah, kemudian di sana dicarikan pengambilan-pengambilan dari kutubu turos, dan itu semuanya juga hasil basul masail dari tercerai-berai itu dikumpulkan sampai jadi 3 jilid buku. Nah, ini mungkin yang kemudian ingin digagas oleh Gus Yahya dalam fikih peradaban, mungkin seperti itu. Lah, lebih sederhananya begini. Kalau masalah kemarin yang kita adakan di MBC itu, saya itu coba mengembangkan nalar kritis, barangkali ditemukan keterangannya. Tapi ternyata teman-teman ya biasalah, kalau memang tidak menemukan ya kita sampaikan tidak menemukan ya. Jadi kejujuran ilmiah itu sangat penting. Wa minal ilmi la adri, kata Imam Malik. Jadi kalau berdasarkan hasil muktamar Basul Masail di muktamar yang keberapa itu tahun 1939 kalau nggak salah itu. Di sana ada hasil keputusan bagaimana ketika permasalahan mayit ini ya. Orang menguburkan mayit. Liang kubur digeduk, digali, kemudian muncul air. Sering kan ya, keluar air, nyumber air. Bagaimana ini? Apakah boleh mayit ditaruh di situ, dikuras dulu, kemudian berpacu dengan air, ditaruh? Nah ini soalnya saya mengalami atau menghadapi sendiri yang model seperti itu. Nah, ternyata di hasil keputusan muktamar itu tidak boleh. Tidak boleh, haram, karena itu nanti akan mempercepat mayit ini rusak. Maka cara bagaimana? Maka harus jangan boleh terkena air dengan cara diantaranya dengan cara dimasukkan dalam peti. Padahal peti itu aslinya kan makruh. Oke. Dari sini saya kesimpulkan satu keterangan, satu teks dalam kutubus salaf, ternyata mayit itu jangan terkena air. Nah, satu. Di sisi lain ada sebuah keterangan, bagaimana kalau ada orang yang sedang berlayar ABK, kemudian di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah samudra ada orang meninggal. Bagaimana cara untuk perawatan jenazahnya, untuk menguburkannya bagaimana? Nah, di sana kan kemudian dijelaskan kalau masih memungkinkan dekat dengan darat ya harus dibawa pulang ke darat, dikuburkan di daratan. Kalau tidak memungkinkan, nah ini. Kalau tidak memungkinkan karena mungkin jauh, karena mungkin zaman dulu kan belum ada mesin barangkali ya. Nah, bagaimana? Ternyata ya sudah tetap dimandikan, dikafani, disolati. Setelah itu ditaruh diapit 2 papan di tali. Kemudian satu versi mengatakan dikintirkan di laut, dihanyutkan di laut. Satu versi lagi dikasih batu pemberat sehingga sampai ke dasar laut. Saya cuma berpikir gini, satu sisi tadi hati-hati bagaimana caranya biar tidak kena air. Tapi justru di sisi ini kok malah dihanyutkan di air, yang justru lebih banyak daripada yang kasus pertama tadi. Sementara di sisi lain, pernah juga dulu muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada ABK kemudian meninggal, ternyata tidak dikubur dengan cara seperti tadi, tapi dimasukkan ke pendingin, ya kan? Untuk kemudian nanti ketika pulang dibawa ke daratan dan dikuburkan. Justru mestinya ini lebih terhormat. Nah, justru lebih terhormat, apalagi didukung versi yang lain tadi. Tadi kan ada 2. Ketika setelah diapit dengan kayu, papan, ditali, ada yang dikasih pemberat biar jatuh ke daratan, tidak dimakan hewan atau bagaimana lah. Ada yang tidak dikasih pemberat. Biar apa? Biar terkena ombak, tersapu ombak, bok menowo, atau jangan-jangan atau barangkali bisa terdampar ke
pantai, dan setelah terdampar ke pantai ditemukan oleh penduduk pantai yang muslim, kemudian dikuburkan secara normal. Kalau melihat seperti ini, mestinya pola pikir seperti ini mestinya dengan ditaruh di pendingin ini lebih terhormat daripada dihanyutkan di. Nah, ternyata ya mohon maaf ini karena Basul Masail itu harus ada teks. Nah, ketika tidak ada teks kita tidak berani memutuskan. Ya hanya sekedar apa ya istilahnya itu untuk melatih simulasi dari keilmuan kita, dan yang jelas menambah dari khazanah pemahaman kita dari kutubut turas. Jadi itu sebenarnya juga makanya kemarin teman-teman itu bahasanya itu mauquf. Jadi deadlock. Jadi deadlock. Tapi ini nanti mungkin bisa dibawa ke tingkat yang lebih atas, entah di PC atau di tingkat wilayah. Yang jelas dari teman-teman Basul Masail rata-rata kalau tidak ditemukan ibarat pendukung atau teks pendukung, referensi pendukung yang memadai, tidak berani untuk menyimpulkan satu kesimpulan, karena itu nanti khawatirnya ngomong menyimpulkan sesuatu tanpa dasar, karena kita bukan seorang mujtahid. Seperti itu. Terkait itu Ustadz, tentang ada enggak sih beberapa kerangka pemikiran yang digunakan dalam metodologi penggalian hukum Islam tadi oleh lembaga Basul Masail itu sendiri? Sebenarnya banyak. Kalau yang sering dipakai oleh teman-teman itu, jadi pertama ketika Basul Masail ada suatu permasalahan, kita cari permasalahan yang persis yang ada tekstualnya dalam Kutubus Salaf. Kalau tidak ada, maka kita cari permasalahan-permasalahan yang mendekati tandirnya. Ini kalau dalam bahasa hukum itu ada model kias. Jadi semacam kita mengkiaskan, kalau di kias itu kan ayat Quran, ada permasalahan yang secara tekstual tercantum dalam Al-Quran, ada permasalahan lain yang tidak ada secara tekstual tercantum hukumnya dalam Quran tapi memiliki ilat yang sama. Maka dalam teks-teks referensi Kutubus Salaf ini juga ada yang model seperti itu. Bahasanya kita diungkapkan dengan ilhaqul masail binadhiriha. Itu yang kalau guru saya itu pernah secara sederhana mencontohkan bagaimana hukumnya saat itu ya. Sekarang kan sudah agak jual beli via telepon. Di sana ya kalau di Kutubus Salaf enggak ada kecuali kitab-kitab atau referensi-referensi yang kontemporer seperti kitab Fiqhul Islami Wabah Zuhaili itu ya. Tapi kalau model dulu enggak ada lah. Akhirnya yang diambil boleh. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ada suatu permasalahan bagaimana misalkan ada penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis. Tapi dia bengok-bengok, teriak-teriak. Satunya di gunung di bukit yang satu, satunya di bukit yang satunya lagi. Bengok-bengok, teriak-teriak. Wah ini saya juali barang ini dengan harga sekian. Ya saya terima. Ternyata apa di sana dihukumi boleh walaupun tidak dalam satu majelis. Lah ini kemudian dianalisis. Oh ternyata inilah yang mungkin seperti dalam telepon walaupun tidak satu tempat, ya kan itu kan tidak satu tempat, satu bukit dan bukit yang lain. Nah, dari jarak yang jauh tapi bisa saling mendengar lah. Di telepon juga mungkin seperti itu. Nah ini contoh saja, contoh secara mudah. Contoh-contoh yang lain sebenarnya saya yakin banyak sekali dan ada yang lebih dalam lagi. Termasuk lagi ketika ada suatu permasalahan yang seakan-akan mirip, kenapa kok ini hukumnya beda, ini hukumnya seperti ini. Nah, dicari sebabnya apa. Nah, itu kalau dicari di syarah-syarahnya itu sering kali ketemu. Saya contohkan mungkin seperti ini, yang termasuk terobosan. Kalau dalam kaitannya dengan khilafah ya, khilafah. Nah ini yang saya itu kadang-kadang angen-angen. Jadi di santri itu diajarkan kitab Ahkamus Sultaniyah. Jelas itu tentang khilafah. Itu semua yang ada menurut orang-orang HTI itu ada semuanya. Tapi kenapa santri kok tidak
tidak memberontak, tidak berpikiran yang seperti orang-orang HTI karena mereka sam'an wa ta'atan pada kiainya. Lah, ini sebenarnya saya dulu juga bertanya kok enggak diterapkan kok begini. Pernah saya menyimpulkan satu kesimpulan, satu pembahasan begini. Ketika di sana diungkapkan salah satu syarat dari pemimpin atau khalifah itu adalah harus dari suku Quraisy. Itu kalau di Ahkam Sultaniyah itu ada. Al-a'immah min Quraisy. Lah, kalau kita terapkan saat ini jelas sulit. Jangankan sekarang, zaman Turki Utsmani saja itu kesulitan. Turki Utsmani itu mestinya tidak memenuhi syarat karena al-a'immah min Quraisy. Lah, kemudian ada yang berpikir begini. Kenapa sih kok al-a'immah min Quraisy? Bahwa kondisi ini mengacu pada kondisi saat itu bahwa di Arab suku yang disegani itu adalah suku Quraisy. Ketika pemimpin diambilkan dari suku Quraisy, suku-suku yang lain ini akan mendukung, akan tunduk, segan dan mendukung kepemimpinan orang dari suku Quraisy. Nah, di sini kemudian disimpulkan, bahwa pemimpin itu harus didukung oleh mayoritas rakyatnya. Nah, alasan seperti ini bisa kita tarik bahwa untuk saat ini tata negara modern seperti demokrasi. Demokrasi yang memang seperti itu. Pilihan rakyat, pemimpin yang terpilih yang banyak didukung oleh rakyat itulah yang jadikan pemimpin. Nah, saya melihat seperti itu, ternyata bisa ada terobosan seperti itu. Termasuk lagi kalau kita belajar sejarah Sewu ya, mungkin mbaknya pernah baca bukunya Gus Nadir, Islam Yes, Khilafah No. Pernah ya? Itu ceritanya full tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ya Allah, saya itu miris kalau membaca itu. Kalau di buku-buku SKI sekolah itu yang diceritakan kehebatan dan keluar biasaan khilafah Islam. Tapi di sana Masya Allah, miris. Ini pemerintahan Islam, tapi perilakunya tidak Islam. Perebutan kekuasaan dengan cara bunuh-membunuh. Lah, saya menyimpulkan ini salah satunya, entah ini karena memang dipegang teguh atau bagaimana, atau salah memang jelas salah semangat. Jadi kenapa terjadi perebutan kekuasaan sukses itu harus dengan cara pembunuhan? Karena dalam Ahkam Sultaniyah sendiri di sana tidak ada disebutkan khalifah itu menjabat berapa tahun. Tidak ada periodenya. Jadi khalifah sampai meninggal. Sebagaimana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Sehingga bagaimana caranya kalau ada orang pengen jadi khalifah, berarti jadikan saja yang khalifah saat ini meninggal dengan cara dibunuh. Kalau kayak gitu diracun. Ada lagi yang agak unik. Oke, tidak usah dibunuh. Tapi syaratnya khalifah itu pemimpin itu harus sehat jasmani rohani. Sehat jasmani rohani itu apa? Matanya bisa melihat. Makanya dulu Gus Dur itu pernah dipermasalahkan. Matanya bisa melihat. Sehingga bagaimana caranya khalifah yang ada saat ini tidak memenuhi syarat, congkel matanya. Itu ada dalam sejarahnya itu. Ada 2 kali atau berapa kali itu. Lah, melihat ini sebenarnya sangat berpegang teguh pada, dalam tanda kutip berpegang teguh pada teori, tapi seakan-akan norma ini ditabrak. Lah, menurut saya seperti ini kan, sekiranya seperti itu, maka akan lebih baik dengan misalkan pemimpin dikasih periodisasi. Agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya kesewenangan dan seterusnya. Sampai yang paling parah tadi pengen jadi pemimpin tapi yang ada saat ini gak mati-mati, akhirnya dipateni lagi, yang paling bahaya ini. Nah, ini saya menyimpulkan sampai seperti itu, ya Allah. Dan itu kalau saya kemarin sempat membaca, setelah membaca bukunya Gus Yahya PBNU itu yang pola pikir fikih peradaban itu, kemudian baca bukunya Gus Nadir, ada satu korelasi bahwa saat ini dunia sudah berubah, termasuk apa yang disampaikan Gus Yahya dalam fikih peradaban. Kenapa kita harus mengkonsep ulang, menata ulang konsep fikih kita? Karena sekarang itu tidak sama seperti zaman dulu. Kalau sekarang Indonesia ada batas negaranya, Malaysia ada batas negaranya, dan yang lain-lain ada batas negaranya. Zaman dulu tidak ada batas negara.
Batas negara itu adalah batas mana militer bisa menjangkau kekuasaan itu. Semakin kuat militer akan semakin mungkin untuk mencaplok daerah-daerah setelahnya. Dan itu tidak hanya Islam saja. Negara-negara yang lain Eropa juga berdasarkan agama. Maka kemudian muncul yang nama perang salib dan seterusnya. Perang-perang yang di atas namakan agama. Nah, ini dunia sudah berubah. Makanya kalau saya katakan kenapa Gus Yahya mengungkapkan satu pendapat yang menurut saya kontroversi ya. Mungkin orang-orang mengatakan kontroversi, kalau menurut saya enggak. Jadi resolusi PBB itu menjadi salah satu sumber. Iya, karena memang zaman sekarang kalau tidak tidak menyepakati itu, kita akan dikucilkan oleh negara-negara lain. Contoh saja seperti Rusia, dia menginvasi terhadap Ukraina. Dia enggak habis pusing dengan apa yang dikatakan negara-negara lain. Gimana? Dikucilkan dia. Nah, ini contoh saja. Ini kalau ada yang mengatakan ini tidak kontroversial, menurut saya itu mungkin butuh dipahami lebih mendalam lagi. Jadi seperti itu, Mbak. Kemarin terlaksana fikih peradaban ya Ustaz di Surabaya kemarin. Muktamar internasional. Iya, betul. Internasional. Nah, ini Ustaz, saya mau tanyakan seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang yang begitu canggih dan juga meluasnya, ini kan juga banyak seseorang, bukan hanya seseorang sih, bahkan lembaga atau beberapa komunitas yang muncul yang hanya dia itu hanya berkompeten berbicara saja dalam tanda kutip. Kadang seseorang itu pandai berbicara tetapi tidak berpegangan dengan keilmuan atau tidak berpegangan dengan kompeten yang di faknya, yang di bidangnya. Nah, untuk itu ada beberapa, bukan beberapa sih, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya seseorang yang asal berfatwa padahal dia itu bukan orang yang berkompetensi di bidangnya, misalkan dari dai atau mubalik yang dimana ilmunya itu belum mumpuni. Nah, walaupun tujuannya itu baik, ingin memotivasi orang atau ingin mempengaruhi orang, atau bahkan tidak berniat merusak syariat, tetapi karena dia ingin menunjukkan loyalitasnya dalam berdakwah, dia ingin menunjukkan kepawaiannya dalam berdakwah, sehingga dia itu berani untuk berfatwa seperti itu. Kita kembali lagi pada istilah fatwa itu apa? Fatwa yang boleh berfatwa. Fatwa itu memberikan satu jawaban atas suatu permasalahan, suatu jawaban hukum atas suatu permasalahan. Dan yang kalau dalam kitab-kitab usul fikih di sana disebutkan yang boleh berfatwa, orang yang berfatwa itu kan mufti. Mufti itu ya mujtahid. Yang boleh berfatwa itu adalah mujtahid. Selain mujtahid tidak berhak untuk berfatwa. Maka bagaimana ungkapan-ungkapan yang ada saat ini fatwa MUI? Makanya kalau di Basul Masail itu tidak ada istilah fatwa, itu tidak ada. Fatwa Basul Masail tidak ada. Hasil keputusan Basul Masail. Jadi kalau MUI lah itu yang, makanya fatwa-fatwa yang ada ini adalah fatwa lughatan, secara bahasa saja. Jadi hakikatnya mereka hanya nakilul qaul, hanya meriwayatkan suatu pendapat dari ulama. Hasil Basul Masail juga sama. Hasil Basul Masail itu bukan fatwa, karena itu tidak lepas dari sumber-sumber yang ada dalam Kutubut Turos. Nah, tinggal permasalahannya kadang-kadang permasalahan yang dibahas itu kadang tidak persis sama seperti yang ada dalam Kutubut Turos yang dihadapi itu, sehingga butuh pendalaman-pendalaman, butuh penafsiran-penafsiran dan kesepakatan-kesepakatan, sehingga di sana sering kalau dalam Basul Masail sendiri juga heran kadang. Satu forum Basul Masail ternyata hasilnya beda dengan hasil forum Basul Masail yang lain. Bahkan kadang-kadang saya berpikir hasil Basul Masail yang ditelurkan oleh lembaga yang resmi kepanjangan tangan NU, seringkali itu tidak dipakai oleh NU sendiri. Nah, karena memang saya di dunia Basul Masail itu ya sangat memahami itu. Karena apa? Karena dalam fikih itu banyak sekali khilafiyah, sehingga kita tidak memaksa seseorang untuk ikut ini. Kita hanya menyampaikan ini loh hasil dari kajian kita, ini loh hasil dari pembahasan kita.
Kecuali kalau nanti kita temukan keterangan-keterangan yang sudah bisa dipastikan bahwa ini ijma ulama. Nah, nanti kita sampaikan ijma ulama. Nah, jadi nanti akan tegas. Tapi kalau masih ada perbedaan pendapat, kalau masih ada penafsiran-penafsiran yang mungkin beda dengan yang dipahami oleh musyawirin, ya kita hanya menyampaikan ini hasil kajian kita. Kita tidak pernah kemudian mengatakan ini fatwa. Nah, itu saya teringat kemarin itu di forum musyawarah pondok pesantren FMPP, itu pondok-pondok yang mengadakan musyawarah Basul Masail ya. Itu ada pembahasan terkait bagaimana fatwa KUBI, apa itu Kongres Ulama Perempuan. Nah, yang di sana membahas masalah khitan bagi perempuan. Nah, ya kalau dari sisi fikih memang ada yang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan mereka adalah mengharamkan. Kalau sekedar tidak wajib ya silakan, kan memang khilafiyah dalam dan sebenarnya saya kemarin juga menemukan referensi-referensi yang menarik yang nanti akan membongkar keyakinan atau pemahaman yang selama ini kita pahami. Jadi semakin kita memahami referensi di luar lingkungan kita, katakanlah kita Syafi'iyah, dari luar kita bagaimana. Ini kita akan semakin arif menyikapi permasalahan. Karena apa? Karena perbedaan pendapat itu sangat banyak terjadi dalam permasalahan. Oke, bahkan kalau saya pribadi menyampaikan kalau urusan seperti kalau tadi urusan yang kunut ya. Kalau ada dikatakan orang NU harus kunut, saya kok nggak setuju. Betul itu, sama dengan Gus Bah itu. Karena NU itu mengikut 4 mazhab dan di antara salah satu mazhab 4 itu ada yang tidak mensunahkan kunut. Nah, itu Syafi'iyah saja. Lah ketepaan orang NU itu kebanyakan yang mengikuti mazhab Syafi'i. Itu saya kok memahami seperti itu. Nah, termasuk dalam pembahasan teknis masalah bid'ah. Karena bid'ah itu khilafiyahnya banyak sekali. Maka kita cukup membela diri bahwa apa yang kita lakukan ini tidak bid'ah. Menurut versi kita gini, hujannya begini. Kalau sana pengen mengatakan bid'ah silakan, tapi jangan saling memperolok, itu saja. Karena ternyata saya temukan juga dalam mazhab Malikiyah itu, ya nanti bisa dirujuk lagi bagaimana sebenarnya. Ada pembahasan yang seperti maulid itu bid'ah, itu ada. Nah ini sebenarnya menarik sekali, tapi ya itu tadi. Jadi prinsipnya dalam fikih ya terutama hal yang teknis itu banyak sekali khilafiyah. Semakin kita memahami insya Allah kita akan arif menyikapi perbedaan yang ada dan tidak menyalahkan pihak yang lain. Minimal kita hanya membela diri, amalia kita seperti ini ada dasarnya. Kita nggak sampai kemudian lantas menyalahkan mereka. Itu barangkali kalau semakin memahami dalam ranah Basul Masail nanti ada kesan ya mungkin seakan-akan tidak tegas. Ada pertanyaan ini hukumnya bagaimana? Khilaf. Seakan-akan begitu, tapi justru disitulah keluasan. Tinggal begini, bahasa rumusan itu yang perlu ditata. Karena seringkali esensinya sama tapi bahasanya beda. Ini kalau ditangkap dalam media, wah bahaya. Contoh ya, contoh yang paling mudah dulu itu pernah itu masalah Facebook. Nah, itu yang di FMPP Putri itu. Facebook haram. Nah, padahal orang-orang koran itu orang-orang wartawan tidak paham itu. Jadi seperti begini, bagaimana hukumnya makan babi? Itu kan bisa dijawab dengan hukumnya haram. Makan babi hukumnya haram. Bisa lagi makan babi hukumnya boleh jika darurat. Nah, jika darurat kan seperti itu. Atau hukumnya halal karena darurat. Yang satunya jika, yang satunya karena sudah darurat. Loh, ini kalau tidak dipahami secara utuh kan sebenarnya sama saja. Cuma bahasanya berbeda. Kalau dipahami, wah ini orang makan babi halal, enggak baca terusannya. Lah ini yang sering sekali disalahpahami oleh media itu seperti itu. Makanya ini kritik saya terhadap media mungkin ya enggak tahu apa karena memang mereka minim literasi terkait dengan Basul Masail atau memang pengen munculkan sesuatu yang wah yang beda dengan biasanya ya enggak tahu juga. Itu banyak sekali kontroversi seperti itu. Makanya dalam perumusan kita cari bahasa terutama kalau kaitannya dengan pemerintahan, kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan masyarakat umum. Ini sangat betul-betul
ya dari Dewan Perumus Musola sangat memberat. Jangan sampai apa yang kita telurkan ini justru malah menjadi diterima secara skeptis oleh masyarakat. Ini yang makanya sering bahasanya itu harus hati-hati. Pokoknya tidak melenceng dari esensi tadi. Ustadz, kiranya ini adalah pertanyaan terakhir tentang keutamaan ijtihad. Nah, ijtihad Ya. secara istilah kita mungkin tidak bisa melakukannya karena kita ini ya siapa sih kita, tidak memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Tapi ijtihad secara lughatan setidaknya, yakni apa? Badlul wus'i fi nailil hukmi. Jadi mengerahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum yang kita cari. Kita dapatkan dari mana? Bukan dari Quran hadis, tapi dari kutubus salah. Bukan berarti kita memposisikan Quran itu tidak kita posisikan sebagai hukum utama. Kita nafikan, kita utamakan yang kutubus salah, bukan. Karena apa? Karena kutubus salah itu juga sumbernya dari Quran dan hadis. Nah, kita maknai ijtihad seperti itu. Mengerahkan kemampuan secara maksimal untuk merumuskan satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tentunya tidak tercerabut dari akar kutubus salaf atau kutubus turos. Lah, dalam rangka ini ada ungkapan bahwa mujtahid itu ada dua. Ada mujtahid yang ketika setelah berijtihad dia menyimpulkan suatu hukum ternyata benar. Maka dia mendapatkan dua pahala. Satu pahala kebenarannya, dua pahala karena dia melakukan ijtihad. Lah, satunya ada mujtahid yang melakukan ijtihad kemudian salah. Selama ijtihad ini dilakukan sesuai dengan prosedurnya, kalau zaman sekarang ya selama ini sesuai dengan, kalau Basul Masail sesuai dengan teori-teorinya, sesuai dengan cara pengambilan dari ibarat yang ada, pemahaman yang memadai, kemudian kok salah, maka ini dia masih mendapatkan satu pahala, yakni pahala apa? Pahala ijtihad. Maka menurut saya keberadaan Basul Masail sendiri itu menurut saya ini disitulah keberadaan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama namanya saja al-ulama. Maka komponen terpenting dalam Nahdlatul Ulama itu adalah ketokohan dari para ulama, yang mana ulama ini pasti harus memiliki ilmu, yang mana mereka diperankan di posisi-posisi syuriah. Lah syuriah itu yang harus paham kutubus salah, kutubus turos, paham tentang fikih dan hal-hal yang terkait dengan hukum agama. Lah ini bisa kita simulasikan, kita biasakan, kita tempa dalam forum-forum Basul Masail. Ini kalau saya sendiri seringkali saya tancapkan dalam saya di sini bukan untuk menghidupkan LPM. Saya itu mengadakan kegiatan agar saya itu paham. Hanya itu. Saya itu pengen mendapatkan manfaat dari mengikuti. Kenapa? Kalau mengikuti itu pasti buka-buka. Teman-teman juga begitu. Jadi bukan kok ini kita menghidupkan enggak, tapi kita itu belajar kembali, buka kembali. Nah, ini yang kita inginkan, tradisi Basul Masail tetap berjalan sehingga para kiai-kiai yang alumni itu nanti bisa duduk satu meja, buka kembali kitab mutolaah bareng-bareng. Kalaupun nanti ada perdebatan, nah, wajarlah satu diskusi keilmuan. Dengan adanya perdebatan itu akan semakin membuka wawasan keilmuan kita. Saya kira itu karena Basul Masail sendiri tak cari itu LPM itu lahirnya tahun berapa itu kok nggak ada. Ya sepertinya ya bersamaan dengan lahirnya NU, karena sejak lahirnya NU kemudian ada muktamar, dalam muktamar dan konferensi itu dalam ADRT di sana diamanahkan konferensi dan ADRT, konferensi dan muktamar, dan juga kalau ranting itu musyawarah, itu membahas apa? Membahas permasalahan agama dan permasalahan organisasi dan yang lain ya. Rekomendasi, ada komisi organisasi, komisi rekomendasi, ada komisi yang membahas tentang agama, apa itu? Komisi Basul Masail. Itu sudah diamanahkan. Berarti keberadaan Basul Masail sendiri itu setua dengan keberadaan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi kita berharap keberadaan ini bisa terus dikembangkan, dilanjutkan oleh generasi kita. Tentunya harus kita pupuk dari pesantren-pesantren ini
agar ada generasi teman-teman, ada anak cucu kita yang punya minat ke pesantren sehingga tafaqquh-fid-din menjadi tokoh-tokoh penerus dari para ulama kita yang ada di Nahdlatul Ulama. Tentunya di abad kedua, Ustaz. Di abad kedua. Karena kita sudah memasuki abad yang pertama dan kita membuka abad yang kedua. Iya, mudah-mudahan saja di abad kedua ini ada mujaddid. Nah, mujaddid, entah itu mujaddid. Mujaddid itu mestinya juga mujtahid. Tapi ya itu istilahnya mujaddid yang bisa memperbarui semangat ke-NU-an kita. Ya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah mujaddid dikirimkan ke sekitar kita, ke lingkungan kita. Baik Ustadz, baik teman-teman di rumah, itu tadi kita sudah mengikuti bersama, kita sudah mengambil manfaat ilmu bersama dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Khalid Afandi tadi. Beliau sudah menyampaikan banyak sekali ilmu, beliau sudah menyampaikan ke kita semua tentang contoh, sudah beberapa contoh tadi Ustadz, sudah banyak sekali contoh-contoh yang sudah bisa kita ambil. Dan tentunya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Khalid Afandi atas waktu dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua dan juga teman-teman di rumah, dan juga semoga kita bisa bertemu di lain waktu Ustadz. Bisa menyempatkan waktunya kembali di podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Dan tentunya untuk teman-teman di rumah tetap stay tune di podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan dengan tema-tema selanjutnya yang nanti akan kita bahas dan juga kita perdalam dengan pemantik-pemantik dan juga pemateri-pemateri selanjutnya. Saya Eka Fatmala mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.